Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman job seeker, balik lagi di channelnya para pencari kerja. Nah, buat teman-teman pejuang NIP yang telah dinyatakan lulus pada tes administrasi, tentu saat ini sudah mulai sibuk mempersiapkan diri mengikuti tes SKD dengan banyak belajar contoh-contoh soal SKD. Namun, di samping mempersiapkan diri dengan berlatih mengerjakan soal-soal SKD, teman-teman juga harus tahu hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar bisa lulus passing grade CPNS. Nah, di video kali ini, Job Seeker akan berbagi tips agar lulus passing grade SKD CPNS. Oke, tanpa panjang lebar, ini dia penjelasannya. Check this out. Tips lulus passing grade CPNS 2021 menjadi bahan yang banyak dicari oleh para peserta untuk menghadapi ujian SKD. Penting untuk peserta dalam mempersiapkan strategi khusus untuk tes SKD yang sebentar lagi akan diadakan. Tips lulus passing grade ini sekiranya bisa membantu para peserta dalam menyelesaikan soal-soal yang akan diujikan pada tes SKD nanti. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan peserta CPNS gagal dalam ujian SKD. Nah, tips lulus passing grade CPNS kali ini, sebisanya peserta ujian harus menghindari 5 hal penyebab utama peserta gagal dalam menyelesaikan soal ujian SKD. Berikut ada 5 hal yang harus dihindari, antara lain. Yang pertama, terpaku mengerjakan soal yang sulit. Kebanyakan para peserta ujian SKD sering menjawab soal secara berurutan. Padahal bisa dipastikan tingkat kesulitan soal malah tidak berurutan. Bisa saja soal di bagian awal tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada soal-soal di bagian pertengahan atau bagian akhir. Nah, persoalan ini merupakan kesalahan yang paling sering dilakukan oleh para peserta yang gagal pada seleksi CPNS sebelumnya. Pada menit-menit awal pengerjaan soal merupakan waktu yang sangat krusial. Jika menit awal digunakan untuk mengerjakan soal yang sulit, maka akan membuang waktu yang banyak. Perlu diingat bahwa ujian bukan hanya persoalan mengasah otak, tapi juga persoalan strategi. Yang kedua, fokus hanya pada satu jenis soal. Soal SKD terdiri dari 3 materi soal, yaitu TWK, TIU, dan TKP. Tentunya hal yang sangat baik jika peserta menguasai salah satu jenis soal SKD. Akan tetapi, sempurna pada satu materi saja tidak akan bisa mencapai passing grade jika tidak menguasai materi soal SKD yang lain. Banyak peserta yang hanya mempersiapkan diri pada jenis soal TIU karena tingkat kesulitannya cukup tinggi. Tetapi harus diingat bahwa peserta juga harus mempersiapkan diri untuk jenis soal TWK dan TKP. Terlebih lagi dengan adanya tambahan materi bahasa Indonesia dan anti radikalisme. Jadi peserta harus mempelajari semua materi soal secara komprehensif agar bisa mencapai passing grade. Yang ketiga, tidak memiliki manajemen waktu yang baik. Perlu diketahui pada saat tes para peserta dibatasi oleh waktu. Peserta diberikan waktu 100 menit untuk mengerjakan 110 soal. Artinya jika dibagi rata maka untuk satu soal dibutuhkan kurang dari 1 menit. Pada 110 soal terdapat TWK 30, soal TIU 35, dan soal TKP 45 soal. Jika peserta terlalu banyak menggunakan waktu pada soal TIU, maka nantinya waktu akan tinggal sedikit untuk mengerjakan TWK dan TKP. Begitupun juga sebaliknya. Jadi sangat penting untuk peserta dalam membagi porsi waktu untuk menyelesaikan 3 jenis materi soal tersebut. Usahakan pembagian waktu tersebut sesuai dengan kemampuan para peserta. Peserta bisa targetkan 30 menit untuk TWK, 25 menit untuk soal TIU, dan 35 menit untuk soal TKP. Sisakan 10 menit untuk mengecek kembali soal-soal yang belum dijawab. Kesalahan yang keempat yaitu terlalu sering mereview soal yang sudah dikerjakan. Hal ini sering dilakukan oleh peserta karena merasa ragu dengan soal yang sudah dijawab. Padahal kebiasaan ini justru bisa menguras konsentrasi dan waktu. Jika peserta sudah melangkah ke soal selanjutnya, ada baiknya para peserta jangan pernah kembali ke soal sebelumnya. Lakukan review di sisa waktu yang telah disiapkan. Disinilah peran manajemen waktu yang digunakan. Yang terakhir, yang kelima, yaitu tidak percaya diri. Rasa tidak percaya diri bisa berpengaruh terhadap mental seorang peserta. Hal ini bisa menimbulkan kecemasan, hilangnya konsentrasi, turunnya semangat berjuang, dan lain sebagainya yang tentu akan merugikan diri sendiri. Bangun rasa percaya diri dengan meyakinkan diri bahwa Anda termasuk salah satu peserta yang akan lolos.
Rasa percaya diri akan membuat diri menjadi lebih rileks dan tidak panik ketika menemui soal yang sulit. Nah teman-teman, itu tadi 5 hal yang harus dihindari dalam ujian SKD nanti. Semoga dengan tips ini teman-teman bisa lebih siap untuk menghadapi ujian seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2021. Sampai ketemu di informasi dan konten-konten job seeker selanjutnya. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih.